Pembunuh malam satu kotak penuh amunisi uranium. Dan meminta rekan-rekannya untuk menunjukkan senapan sniper. Kemudian letakkan teropong dan lihat lebih dekat. Dengan tabung pendek 8 kaca pembesar terus-menerus. Pria itu mulai memperbaiki dengan lembut dan hati-hati. Dia berhasil membidik dan dengan cepat menembak target yang berjarak 5 km. Kemudian pria itu memuat satu peluru. Dan kemudian tembak satu tembakan. Kedua tembakan tepat sasaran. Alex berpikir semua statistik sempurna. Tetapi rekan setimnya, Mike, berpikir lebih baik menemukan tujuan hidup untuk bereksperimen. Jadi mereka berdua bersiap untuk menjauh dari tempat kejadian. Tapi tiba-tiba seorang pemburu muncul di dekat dua orang. Dan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat berlari untuk bersembunyi. Pada titik ini, Mike dengan cepat mengangkat senapan snipernya dan membidiknya. Tidak berharap pemburu tiba-tiba jatuh. Dan peluru baru saja meniup topinya. Hampir meledakkan kepala. Dia cepat pergi dari sini. Tepat setelah itu mereka membawa Lisa untuk bersembunyi di hutan. Siap menembak pria yang bermain golf. Pada titik ini, Mike mulai menyesuaikan cermin teropong ukuran 8 dengan lembut. Letakkan jendela bidik di kepala pria itu. Lalu segera tarik pelatuknya. Tapi tiba-tiba peluru itu mengenai rumput di sebelahnya. Dua orang yang mendengar suara itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi mereka terus bermain golf. Pada titik ini Mike perlahan mengarahkan skop 8 inci ke pria itu sekali lagi. Lalu tarik pelatuknya satu kali lagi. Tapi kali ini hanya berjarak 5 meter. Dan pukul gundukan di sebelahnya. Keduanya masih tertegun dan menolak untuk pergi. Bersiaplah untuk terus berayun. Tidak berharap pembunuh di atas menembak lagi. Tembakan ini mengenai pria di belakang. Pria itu jatuh ke tanah seolah tersengat listrik. Rekannya melihat adegan ini dan tercengang. Lalu mereka berdua dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Tidak menyangka mereka akan bertemu dengan patroli polisi. Para pembunuh tiba-tiba dihentikan oleh polisi patroli. Agar tidak menimbulkan masalah. Pria itu harus berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa. Tidak menyangka rekan setim Alex, Mike, tiba-tiba bertindak. Langsung membunuh polisi. Dan membuatnya terbang puluhan meter. Dua orang segera mulai berdebat. Lalu cepat tinggalkan tempat kejadian. Beberapa jam kemudian polisi menemukan mobil mereka yang ditinggalkan. Dan kemudian kasus itu sampai ke telinga tim investigasi C5. Untuk mencegah masuknya mata-mata asing. Komandan San segera memimpin semua orang untuk menyelidiki kasus ini. Selidiki pemeriksaan kendaraan dengan cermat. Benar saja, mereka menemukan 2 kantong dengan barang-barang di atas sasis. Staf kemudian segera menggambar sketsa sesuai dengan strukturnya. Pakar peralatan William melihat sekilas. Melihatnya sebagai senapan sniper khusus. Pemburu yang melarikan diri di sisi lain segera memanggil polisi. C5 menerima berita itu dan segera pergi ke sana. Tetapi pemburu itu tidak memberikan petunjuk yang berharga. Dia hanya mengatakan, ada 2 pembunuh yang jaraknya sama dengan senapan sniper. Tetapi pria berambut pirang itu dengan hati-hati melihat sesuatu yang mencurigakan dari jarak 5 km. Dan mereka segera berkendara ke sekitar target. Begitu turun dari mobil dan itu hanya orang-orangan sawah. Pria pirang itu baru saja memungut puntung rokok di tanah. Keluar berdasarkan pengalaman merokok lebih dari 20 tahun. Pria pirang yakin ini tembakau Yunani. Setelah mengetahui dari mana orang ini berasal, mereka segera menemukan kolektor barang antik Yunani. Orang ini tahu banyak tentang geng lokal. Pirang meminta petunjuk tentang senapan sniper dan pembunuh. Tapi orang itu sangat berhati-hati. Dan tidak omong apa. Pirang menemukan bahwa orang di sisi lain agak sulit untuk memberikan informasinya. Harus mengambil barang antik di sebelahnya dan membuangnya. Pemandangan ini membuat pria itu takut dan segera memilih untuk berkompromi. Dan beritahu petunjuk pihak lain. Pembunuh ini merencanakan operasi khusus. Dan menyewa apartemen murah di daerah setempat. Setelah si pirang mendengar itu, mereka datang ke apartemen ini dengan cepat. Tapi tidak ada yang membuka pintu setelah membunyikan bel untuk waktu yang lama.
Kemudian seorang pria yang mencurigakan lewat. Keduanya bergegas untuk menanyakan situasinya. Tetapi ketika pria itu mendengar nama bosnya, dia berbalik dan lari. Dua orang di lantai atas turun ketika mereka melihat anomali di lantai bawah. Setelah melihat adik membawakan makanan yang menjadi sasaran, mereka segera memutuskan untuk pergi. Di sini rambut pirang dan keduanya berkelahi. Berhasil menangkap saudara ini. Segera pria itu dibawa ke Panglima. Tapi dia tidak omong apa. Dan mereka mengancam akan menggunakan penyiksaan. Lalu bertanya padanya untuk terakhir kalinya apakah dia mengaku. Adik laki-laki itu segera menyebutkan nama dan lokasi bos. Tapi dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Komandan segera mengirim mereka berdua ke apartemen untuk memeriksa situasi. Ketika mereka sampai di sini, mereka menemukan beberapa orang menghilang tanpa jejak. Tapi di sini ada satu gambar yang ditemukan. Setelah kembali ke bisnis besar, Sun melirik papan gambar dan menyimpulkan bahwa sisi lain sedang merencanakan pembunuhan. Dengan informasi si pembunuh ditemukan, Sun segera memerintahkan seluruh kota untuk menangkap pria ini. Dan 3 pembunuh yang melarikan diri dari sini datang ke gedung apartemen. Karena mereka ingin memaksa orang di gedung-gedung tinggi dan jalankan rencana pembunuhan di sini. Tapi makanan di sini jelas tidak cukup. Jadi Lisa menyamar dan pergi keluar untuk membeli bahan makanan. Tidak berharap bertemu polisi lagi secara kebetulan. Pembunuh wanita ini baru saja pulang dari berbelanja. Tidak berharap dia bertemu polisi lagi. Wanita yang ketakutan secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah apel. Polisi akan mengambilnya untuk Lisa. Tetapi ketika saya melihat wanita itu, dia panik dan lari. Polisi dengan cepat berlari ke arahnya. Tiba-tiba wanita itu berlari dan tidak memperhatikan. Harus langsung ditabrak mobil yang melaju. Setelah CI5 tahu, mereka mengirim Pirang dan 2 orang untuk segera memeriksa. Tetapi wanita pada saat ini sudah mati. Jelas tidak bisa bertanya apa-apa. Tapi polisi menemukan sebungkus rokok Yunani di saku wanita itu. Si Pirang menebak bahwa wanita itu pasti ada hubungannya dengan si pembunuh. Keduanya langsung ke lokasi kecelakaan. Disimpulkan dari jalan-jalan wanita itu, pembunuhnya pasti ada di dekat supermarket ini. Kemungkinan besar itu ada di gedung bertingkat di seberang. Tapi si pembunuh memilih untuk menyergap dari ketinggian seperti itu. Maka sangat mungkin bahwa setiap lokasi terdekat, mereka semua berpotensi menjadi target pembunuhan. Mereka berdua bergegas kembali untuk menyelidiki orang-orang penting yang hadir baru-baru ini. Tapi ada 100 orang dalam daftar. Melihat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, Panglima melihat bahwa gambar itu menunjukkan lapangan sepak bola di dekatnya. Dan hari ini, di sini, keluarga presiden dan diplomat semua datang untuk menonton pertandingan. Tidak dapat menghentikan mereka untuk hadir sekarang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergegas dan cari tahu lokasi si pembunuh. Saat para hadirin berbondong-bondong ke stadion satu persatu, pembunuhnya juga memiliki senapan sniper yang siap untuk membunuh. Saat ini si Pirang menemukan mobil tanpa izin di dekatnya. 2 orang yang tidak peduli apa yang langsung mendobrak pintu mobil investigasi. Benar saja, mereka menemukan koran Yunani. Keduanya dengan cepat memasuki gedung. Panglima di sini melihat ada yang tidak beres di atas. Ambil teropong dan lihat ada jendela yang terbuka. Dapat dengan jelas melihat bahwa laras pistol terbuka. Komandan segera memberitahu keduanya lokasi. Pada titik ini target telah muncul di lapangan. Si pembunuh mengeluarkan peluru uranium penusuk lapis baja beracun. Muat ulang majalah secara perlahan dan mulailah membidik. Tepat ketika dia akan menarik pelatuknya, William tiba-tiba melompat dari atap. Senapan sniper langsung dilempar ke lantai. Pirang juga masuk ke kamar. Kalahkan sekutu terdekat dengan 1 tembakan. Pada saat ini, si pembunuh masih ingin melawan. Tapi dibunuh oleh Pirang. Krisis pembunuhan ini juga telah ditinggalkan. Kemudian senapan sniper ini juga disita oleh C5 untuk melakukan tugas-tugas penting. Karena Lisa masih di rumah sakit, jadi mereka tidak bisa menjalani hidup tanpa rasa malu. Film berakhir di sini.
Sampai jumpa di video berikut.